Wah, welcome to our channel. Sumpah ini sangat mengagetkan dan buat saya deg-degan karena ini pertama kalinya kita mau bikin sharing session tentang Google Account. Nggak cuma tentang Google Account, tapi kita akan bahas tentang produk-produk Google yang lain. Oke, mungkin yang pertama kita mesti kenalan dulu kali ya nggak sih, guys? Jadi kita kan perkenalan mulai dari yang paling atas di sebelah sini. Oke. Yang di sebelah sini lo siapa nih? Ria maksudnya. Oke, langsung aja nih kenalan. Oke, kenalin teman-teman semua, aku Ria. Sekarang produk expert udah jalan 5 tahun, tahun kelima, mulai join di tahun 2015. Terus kalau terkait job aku sekarang di product owner di salah satu BUMN di Indonesia. Gitu. Oke. Yeay. Selanjutnya adalah ini. Hai. Sesuai dengan namanya yang ada di subtitle. Ya, saya Evelyn. Sekarang ini bekerja sebagai performance manager di salah satu digital agency di Jakarta. Join di P program itu sejak kapan ya? Kayak kita nggak jauh-jauh banget ya. Dong? 2015. Iya, 2015 di sini. Terus sekarang juga kebanyakan untuk megang produk yang Gcons, Google Consumer Product, salah satunya Google Account juga. Selain itu juga memegang beberapa produk lainnya di luar Gcons seperti Google Ads, YouTube, dan sebagainya. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk Evelyn. Selanjutnya perkenalan dari gua. Jadi perkenalkan nama gue Nabila Sabaha. Jadi gue sebagai software engineer di salah satu e-commerce di Indonesia. Ya, dan di sela-sela waktu jika sempat sering untuk join ke komunitas yang memang untuk related sama Google Product. Seperti itu. Oke, jadi sebelumnya tadi kan gue belum jelasin nih, sebenarnya kita di sini mau ngapain sih, ya nggak sih? Nah, lupa ya, mohon maaf. Jadi kita di sini bertiga itu pengen sharing tentang Google Product yang kita bantu di komunitas. Jadi kita adalah product expert di salah satu forum bantuan Google yang khususnya menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita sebagai Google expert, sebagai product expert, kita udah join di komunitas ini selama kurang lebih 5 tahun. Jadi pertama tuh namanya bukan product expert, tapi ke top Google top contributor. Ya, seperti itu. Terus ganti nama jadi product expert di tahun 2018. Ya, 2018. Nah, dari situ kita sering ketemu nih di acara summit, meet up yang selalu diadain setiap tahunnya. Terus kita akhirnya kepikiran gimana ya kita bisa bantu user-user yang ada di Indonesia nih, yang sering banget bingung tentang Google Product. Akhirnya kita bikinlah podcast ini. Kayak gitu. Mungkin Ria sama Evelyn bisa menambahkan. Sebenarnya sih awal mulanya ini karena kita kemarin tuh belum lama ini ada virtual summit. Dan di dalam virtual summit itu sebenarnya permasalahan yang sering terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, itu adalah orang lupa sandi, kemudian juga ada masalah security yang mereka sebenarnya tidak aware, dan itu sebenarnya cukup penting. Mengingat sekarang ini kalau kita sadari, produk Google itu menggunakan first entry doang. Ya, first entry yang dimaksud di sini sebenarnya adalah bagaimana orang hanya perlu menggunakan account-nya untuk masuk ke berbagai produk Google. Misalnya seperti apa? Android. Kita mau masuk ke Android kita sekarang ini lewat handphone ya pasti kan butuh Google account. Kemudian juga ada Google Play. Kalau kita mau download sesuatu juga butuh Google account. Even yang sampai ke hal-hal yang berbau entertainment, misalnya kayak kita nonton YouTube, sekarang juga kita butuh Google account. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mau ninggalin komen, atau misalnya ada video-video yang sifatnya memang di-restrict untuk usia
18 tahun ke atas biasanya harus confirm lewat Google account juga di sini. Terus sebenarnya ini awal mulanya memang kita kemarin melihat wah ini jadi peluang kita juga nih, jangan-jangan istilah yang tepat itu adalah lebih baik mencegah dibanding mengobati. Asik. Jadi jangan sampai Corona ya. jangan sampai akalnya udah kebajak baru kalang kabut di belakang. Kenapa enggak kita secure dulu di depan. Betul. That's why kita salah satu apa yang pengen kita sharing tuh tentang itu ya teman-teman. Nah, paling mulai dari itu kali ya kita mau bahasnya. Kalau di forum itu intinya kita ngebantu user-user Google itu terkait permasalahan mereka. Sebetulnya nggak cuma tentang account, karena produk Google itu banyak banget. Mulai dari Google Maps, pertanyaannya macam-macam, Google Search, pertanyaannya juga macam-macam, Gmail dan sebagainya. Mungkin kita lebih bahas dulu tentang produk Google itu apa aja sih sebetulnya, terus produk apa aja yang sering kita pakai gitu. Kalau sering pakai Google produk apa aja? Kalau gue sekarang ini pasti pakai Google account ya pasti ya. Kemudian yang paling sering dipakai itu sekarang Gmail, karena Gmail itu kan udah kayak surat ya, dibanding kita ngirim surat ke kantor pos, sekarang yang ngirim surat ya by email aja. Even though sekarang ini kalau kita sadarin juga banyak ya kayak kita ngurusin kontrak, dokumen segala macam pakai Gmail. So Gmail ya the most important thing sih kalau buat daily life di gue. Kemudian Google Play pastinya karena pengguna Android. Dan apa lagi ya? YouTube sih yang salah satu yang paling sering dibuka. Dan yang paling sering dipakai ini sekarang Google Assistant. Khususnya kalau pas lagi nyetir. Tinggal oke Google. Nah, langsung nyala semua nih device-nya. Ya, jadi tinggal hey Google atau oke Google, misalnya mau calling someone atau misalnya mau balas SMS atau balas WhatsApp ya tinggal by suara aja. I see. Apalagi sekarang lagi WFH ya. Kadang lucunya kalau temen aku pakai Google Assistant itu untuk bercandaan sih sebetulnya. Kayak misalkan minta partner ya, punya temen ya. Ya, jadi kayak hiburan selama di rumah gitu. Kalau Bila sering pakai produk Google yang apa nih, Bil? Oh, kalau gua jadi sebenarnya dari kantor pun itu kan pakai Google apa sih istilahnya? G Suite ya? G Suite. Ya. G Suite. Nah, terus kita tuh pakai ini loh one sign in. Apa istilahnya? Single sign on. Iya, single sign on. Oh my god, gue lupa. Ya itu, kita pakai single sign on. Jadi dari kantor juga sebenarnya kita pakai semua produk-produk Google kayak misal Jamboard, terus bisa bikin kelas dan lain sebagainya itu, terus Gmail, terus Drive, udah pasti pakai Drive yang Google Sheet, Google Docs, ya itu. Terus karena gue pengguna Pixel jadi gue pasti menggunakan Android. Bangga mempersembahkan. Nah terus pakai apa lagi ya? Oke. Oh, of course kalau dari kantor kan pakai Google Cloud Platform dan lain sebagainya kan. Kalau gue pribadi pasti pakai Android, Google Account, Gmail, Maps, Drive, terus Chrome, terus apa lagi ya? Coba sebutin. Google Hangout, ya gak sih? Hampir semua produk Google lah yang dipakai. Lah, semua. Hampir semua. Sama sih sebetulnya. Pertanyaan ini kita balikin ke Ria. Iya, kita pakai apa aja nih? Apa sebenarnya yang Arya pakai selama ini? Sama sih sebetulnya kalau aku, karena kebetulan di kantor kita apalagi sekarang lagi WFH, jadi semuanya terorganisir di Google Drive kalau terkait dengan dokumen, mulai dari Gdoc, Google Sheet dan sebagainya. Terus kalau misalkan kita lagi meeting, kita juga sometimes pakai Google Meet. Terus beda lagi kalau misalkan kehidupan pribadi. Handphone aku pakai Android, upload foto. Oh my god, kita foto pakai foto. Terus reorganize file-file di handphone aku pakai Google Files. Terus macam-macam sih. Hampir semua produk Google kita gunain, kecuali mungkin yang terkait dengan marketing karena aku belum punya produk sendiri ya. Tapi kalau di kantor kita pakai kayak Google Analytics, Firebase dan sebagainya. Jadi banyak banget sebetulnya produk dari Google ini. Tapi sometimes muaranya itu sebenarnya di satu ya, yang tadi udah sempat disebutin sama Ave. Kita bisa mengakses semua produk itu kalau kita pakai yang namanya Google Account. Nah,
sebetulnya ini salah satu pertanyaan yang sering banget muncul di forum kita terkait apa tuh contohnya? Apa tuh contohnya? Mungkin Bila bisa share pernah sesuatu nggak terkait dengan Google Account ini? Dari gue sendiri sebenarnya gue pernah mengalaminya, cuman mostly yang kita temui di forum itu adalah gimana sih caranya buat balikin akun saya, password saya lupa password gitu. Ada lagi orang yang dia lupa bahkan sama emailnya sendiri. Terus of course kita sulit kan bantunya, cuman memang itu ada sih stepnya untuk bantuin itu. Terus misal handphone saya hilang, terus saya nggak bisa ngakses akun saya lagi gitu, karena nomor verifikasinya kan nggak ada juga, karena handphone sama nomornya hilang, terus dia belum memulihkan nomor teleponnya kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya gue mengalaminya yaitu di keluarga gue sendiri, yaitu bapak. Jadi waktu itu bapak gue tuh handphonenya hilang tiba-tiba, terus ya iyalah kalau hilang tiba-tiba ya. Jadi tiba-tiba hilang, terus kan otomatis panik, waduh gimana nih, padahal kerjaan kantor itu email itu masuk ke email ya kan, terus wah gimana nih caranya. Nah sebagai product expert gue membantu merasa terpanggil ya kan untuk menjadi superhero. Gue akhirnya membantu untuk memulihkan akun bapak gue, tapi untung bapak gue tuh inget gitu passwordnya apa sama emailnya apa gitu. Dan untuk ngedetect handphonenya yang hilang pun kita pakai yang find device itu. Oke, that's good kalau kita udah admin ya. Mungkin tapi kayaknya memang tidak terbantu sih, sudah terbantu handphonenya. Karena sebenarnya banyak juga sih orang yang merasa terbantu juga dengan adanya ini ya, Find My Device itu ya. Karena memang ya namanya itu kan satu hal yang sifatnya kecelakaan ya, yang nggak pernah kita harapkan gitu. Betul. Dan itu dan apalagi sekarang ini kan kalau kita ya ada juga sih orang yang mungkin nggak ngerti gitu, karena kan seluk-beluk handphone Android sekarang itu kan nggak kayak dulu ya, pas zamannya kita masih menggunakan handphone yang Nokia 2100 yang cuman klik enter dan bintang itu langsung ke lock gitu kan. Tapi kan kalau sekarang ini kan ada yang by fingerprint, ada juga yang by password, ada yang by pin juga kan untuk unlock handphonenya. Dan kadang-kadang ada yang juga nggak ngerti gitu ini bagaimana lock dan unlock handphonenya, dan ini sebenarnya salah satu tools yang cukup membantu sih. Dan the first entry dari semua itu juga pastinya dari Google Account ya. Betul. Nah tadi menarik juga yang dijelasin sama Ave sama Bila nih terkait dengan case-case terkait account. Tapi yang paling menarik sebetulnya yang tadi Bila sempat mention, biasanya sometimes orangnya itu lupa sama email, sehingga kalau aku lihat di forum tuh jadi misleading antara Gmail sama Google Account. Yep. Mungkin atau Bila bisa share nih apa perbedaan dari Google Account sama Gmail. Gue berasa kayak moderator gak sih guys? Iya. Secara natural itu terjadi nih ya. Mungkin Evelyn akan bisa menjelaskan tentang Google Account. Bedanya apa sih sama Gmail? Ini kayaknya nggak familiar ya, ini kiri apa kanan ya? Kayak disorientasi arah gitu. Iya. Sebenarnya kalau mungkin ini aja kali ya. Gue share salah satu screen yang paling menarik sih di sini. Kelihatan banget. Itu udah atraksi share screen. Nah ini sih. Ini udah kelihatan belum? Belum. Oh iya, lupa di ini. Sebentar ya. Oke. Buat spotlight. Nah. Oh, tapi oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Sebenarnya kalau dilihat pas kita lagi buat account Google, di sini tuh cukup menarik sih. Mungkin ini orang yang nggak pernah aware. Ada tulisan ini, satu akun, seluruh Google bekerja untuk Anda. Means, di sini sebenarnya ya kita hanya perlu satu account saja untuk masuk ke handphone Android kita. Kita perlu satu account saja untuk masuk ke Google Drive kita, ke Gmail kita, ke tempat-tempat lain. So Google Account tuh ibaratnya bisa kita bilang sebagai rumahnya kita ya, pintu gerbangnya kita di sini. Kalau kita mau masuk ke rumahnya kita, karena kan produk Google tuh banyak banget ya. Misalnya kalau kita masuk ke support.google di sini ya, support.google.com, itu kan produknya wah banyak banget kan di sini kan. Tuh.
sampai ratusan. Dan ini sebenarnya kalau kita mau masuk ke semua produk ini, itu hanya perlu dengan satu account saja. Itu. So, apa yang membedakan antara Google account dan Gmail? Ini hal yang paling sederhana dan mungkin sebenarnya salah satu pembaruan juga ya dari Google, bahwa Google sudah menyadari, mungkin Google menyadarinya agak telat juga. Karena kalau kita lihat kan alamat email kita belakangnya @gmail.com kan, atau Betul. @googlemail.com. Yes. Sampai akhirnya dulu kalau misalnya ada masalah account juga forum bantuan yang sering dicari adalah Gmail kan. Padahal Gmail dengan Google account itu adalah dua hal yang berbeda. Karena Google account itu mungkin saja orang bisa masuk ke Google account-nya, tapi tidak bisa masuk ke Gmail-nya. Tapi nggak akan mungkin ketika orang tidak bisa masuk ke Gmail-nya tanpa lewat Google account. Karena tadi Google account itu adalah pintu gerbangnya untuk masuk ke semua produk Google yang ada di sini. Oke. Itu. Jadi kalau simply says ya Google account account-nya pintu gerbangnya. Tapi kalau Gmail itu ibaratnya adalah salah satu ruangan yang ada di dalam rumah kita. Misalnya ini kalau misalnya kita di rumah kan ada kamar tidur, dapur, kamar mandi, gudang dan sebagainya. Nah, kalau Gmail ini lebih ditempatkan sebagai untuk berbalas email ya, berbalas pesan. Dan mungkin bisa kita kategorikan sebagai salah satu fitur yang ada di dalam rumah kita. Gitu sih. Iya, agree. Setuju banget sama F. Ini ibaratnya kayak rumah, kita buka pintu, wah ini lewat pakai Google account nih. Tapi begitu kita masuk ke rumah, kita pilih ruangannya yang mana, nah itu salah satunya adalah Gmail ya. Bisa untuk mungkin karena iya benar sih, aku setujunya itu di bagian @gmail.com ya. Orang jadi kayak lebih menganalogikan bahwa oh berarti yang hilang tuh akun Gmail loh, bukan akun account gitu. Karena itu yang sering banget muncul pertanyaannya di forum kita. Iya. Sering banget sih itu aku nemuinnya. Oke deh. Ada tambahan lagi nggak teman-teman terkait dengan Google Account dan Gmail ini? Kayaknya untuk intro kali ini kita cuman akan jelasin itu doang biar ntar nggak overwhelm ya dengan konten yang akan kita berikan, karena kita bisa bikin podcast yang banyak juga bisa kok by request, asik. Jadi kalau misal dari sini kalian punya pertanyaan atau kayak menarik nih karena udah ada produk expert yang mau bahas, gue mau dong kalau topik ini dibahas gitu sama kita. Oke. Nah, itu kita nerima komen di bawah kali ya. Iya benar, komen di bawah, ntar mungkin bisa di share ke teman-temannya, jadi teman-temannya jadi aware kayak oh ada produk expert nih yang punya konten tentang Google produk gitu, dan bisa kita bahas satu-satu, dan kita juga bisa datengin narasumber yang nanti related sama produk yang akan kita ulas. Menarik kan? Nah, di expert ya. Iya betul. Terus, karena sebetulnya kita masing punya expertise masing-masing ya terkait dengan produknya si Google ini. Ya, contohnya kalau Evelyn ini, Evelyn lebih ke ads, dia jago banget nih di ads. Untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang apa tuh istilahnya, bekerja di bidang itu ataupun ingin menanyakan terkait tentang Google Ads, bisa nih ntar kita bahas juga. Nah, akan jadi narasumber mungkin akan Evelyn. Ada juga dari teman-teman kontributor yang lain sih. Jadi kan sebenarnya kontribut di produk ekspor Indonesia ini salah satu produk ekspor yang growth-nya cukup besar ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Even kayak di Google Account aja kita tuh salah satu yang paling besar loh di dunia. Oh. Produk ekspornya atau apa? Di produk ekspornya. So jadi mungkin nggak akan kita bertiga doang, mungkin nanti ada berempat, berlima, berenam. Juga ini kita bisa ber-10 nih kayaknya. Semoga platformnya bisa ya untuk kita undang beberapa partisipan atau guest yang lainnya yang lebih banyak lagi daripada ini dan akan membahas lebih detail lagi daripada apa yang kita bahas saat ini. Nah, nanti mungkin next episode kita akan bahas tentang Google Account lebih detail. Jadi kayak sebenarnya kasus-kasus yang akan terjadi itu yang mungkin akan terjadi di Google Account itu apa?
solusi yang biasanya kita akan berikan kepada orang-orang yang punya permasalahan itu tuh seperti apa, dan mungkin tips dan trik untuk mengamankan akun agar nggak kejadian hal-hal yang dialamin orang lain kayak gitu istilahnya. Betul. Setuju. Lebih baik tadi Evelyn sudah sempat share juga, lebih baik mencegah ketimbang mengobati, guys. Oke, ya udah kalau gitu. Jadi mungkin sampai sini doang ya cerita kita atau intro tentang Google produk kali ini. Nah, tunggu di episode selanjutnya. Tapi sebelumnya gue akan memberikan pantun untuk kalian. Baiklah, aduh. Oke, pantunnya adalah dari Gimana? mana sampai Balai Sarbini? Di dalam mobil ngemut permen. Sekian dulu sharing kita kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bye. Thank you for watching. Guys. Thank you. Stop. Go finish.